Selamat siang Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan eksplorasi alternatif solusi terkait kegiatan PPG. Jadi di sini ada 4 masalah yang Tiang temukan terjadi di kelas Tiang dan juga akar penyebab masalahnya. Nanti saya akan meminta beberapa solusi dari Bapak. Kira-kira apa solusi yang diberikan untuk masalah yang terjadi di kelas Tiang yang jadikan alternatif solusi penyelesaiannya. Yang pertama Pak, masalah terkait keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran tergolong rendah. Jadi setelah dianalisis, akar penyebab masalahnya adalah pembelajaran yang monoton dan kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik. Kira-kira solusi seperti apa yang bisa yang terapkan di kelas Pak menurut Bapak? Untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas dalam pembelajaran mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan atau menerapkan model-model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan yang dirancang sesuai dengan karakteristik siswa dan juga karakteristik materi tersebut, sehingga dengan penggunaan model pembelajaran yang sesuai tersebut diharapkan nanti bisa meningkatkan keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran itu. Selain itu juga untuk mengaktifkan siswa bisa dilakukan dengan berbagai strategi-strategi lainnya di kelas tersebut, sehingga dalam pembelajaran diharapkan memang siswa lebih aktif, selalu dalam keadaan aktif. Dimotivasi juga agar selalu aktif dalam pembelajaran. Oke Pak, terima kasih jawabannya, bagus sekali jawabannya. Yang masalah yang kedua Pak, terkait kemampuan literasi membaca siswa di kelas 6 masih tergolong rendah. Kemudian setelah dianalisis, akar penyebab masalahnya adalah belum optimalnya penerapan program GLS di kelas 6. Di sini yang saya lihat program GLS gerakan literasi sekolah itu kan memang dicanangkan dari dulu Pak. Dan saya lihat di kelas saya, terutama di kelas 6 itu belum berjalan, terutama membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Itu menyebabkan kemampuan literasi membaca siswa di kelas 6 tergolong rendah. Kira-kira solusi ya apa yang bisa Bapak berikan sehingga bisa yang terapkan di kelas nanti Pak? Ya, untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, memang program literasi di sekolah itu meskipun sudah disusun direncanakan dengan baik, akan tetapi pelaksanaannya di kelas dan di sekolah itu perlu ditingkatkan lagi, perlu dilaksanakan dengan lebih disiplin, lebih pasti, lebih optimal lagi. Misalnya seperti kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu agar lebih dioptimalkan lagi agar bisa membudaya di siswa kita tersebut, sehingga nanti kemampuan literasi siswa dapat ditingkatkan. Di kelas kan sudah tersedia pojok baca, nah ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nanti bisa ditambahkan juga dengan buku-buku literasi lainnya yang lebih menarik minat baca siswa untuk membaca, sehingga kemampuan literasi siswa dapat meningkat. Selain itu juga dengan keberadaan seperti pojok baca, perpustakaan sekolah itu kan bisa dimanfaatkan ketika waktu-waktu senggang seperti waktu istirahat, bisa diarahkan siswa untuk lebih optimal lagi membaca-baca buku di perpustakaan. Oke. Terima kasih Pak, jawabannya sangat membantu sekali. Nanti saya akan masukkan di alternatif solusi. Nah, kemudian masalah ketiga, kemampuan numerasi siswa pada perkalian dasar masih tergolong rendah. Nah, ini akar penyebab masalahnya adalah pembelajaran yang monoton dengan metode ceramah dan kurangnya penggunaan media pembelajaran. Nah, di kelas 6 kebetulan ini sangat sulit sekali saya jadinya melakukan pembelajaran pada matematika jika siswanya masih kurang dalam perkalian Pak. Banyak hal yang dipengaruhi. Kira-kira solusi apa menurut Bapak yang bisa yang terapkan di kelas ini? Ya, tentunya untuk terkait dengan numerasi, kita sebagai guru kelas 6, kelas tinggi, tentunya akan sangat kesulitan sekali untuk mengajarkan materi-materi lainnya apabila kemampuan dasarnya perkaliannya masih rendah. Jadi menurut saya untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa sangat perlu dirancang sebuah pembelajaran yang inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa tersebut. Mungkin
dalam pembelajaran inovatif itu penggunaan media-media nyata sangat diperlukan, apalagi anak usia SD kan masih juga dia berpikir konkret, masih susah berpikir secara abstrak. Jadi penggunaan media nyata atau siswa tentang perkalian, dan juga mungkin bisa disiasati dengan pembiasaan perkalian tersebut sebelum masuk kelas. Mungkin bisa diterapkan pembelajaran perkalian mungkin dengan menggunakan tutor teman sebaya. Dia bisa saling lebih menguasai perkalian-perkalian dasar. Kan tetapi pemahaman konsep matematika bahwa perkalian tersebut adalah penjumlahan berulang itu sangat perlu ditekankan, sehingga perkalian siswa tersebut bisa lebih bagus lagi pemahamannya di konsep terlebih dahulu. Bagus sekali Pak jawabannya, mengena sekali. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, terkait masalah terjadinya miskonsepsi dalam muatan pelajaran IPA. Jadi akar penyebab masalah yang temukan adalah pembelajaran yang konvensional dan media yang digunakan belum konkret. Jadi ini sering sekali terjadi Pak di kelas 6, terutama waktu kemarin saya mengajar tentang habitat makhluk hidup. Ada yang hidup di 2 tempat, di darat dan di air. Kemudian banyak siswa juga yang menyamakan antara katak dengan kodok, itu dianggap sama. Kemudian saya berikan gambar sapi, disebutkan kerbau. Kemudian ada juga mereka bilang bahwa semua makhluk hidup yang hidup di air itu bernapas dengan insang. Jadi terjadi miskonsepsi seperti itu Pak. Kira-kira solusi apa yang bisa terapkan menurut Bapak di kelas untuk mengatasi hal tersebut Pak? Nah, untuk terkait dengan miskonsepsi tersebut, yang paling penting menurut saya, yang paling awal harus dipahami siswa adalah atau kita sebagai guru juga, pemberian konsep awalnya di dalam pembelajaran. Jangan sampai mereka mengalami miskonsepsi atau perbedaan konsep di awal pembelajaran, sehingga ketika kita merancang sebuah pembelajaran, perlu dirancang pembelajaran yang inovatif. Mungkin untuk menghindari terjadinya miskomunikasi tersebut, sangat perlu digunakan media nyata, seperti misalnya mungkin seperti tadi, dengan menggunakan membawa tumbuhannya langsung misalnya ke sekolah, sehingga mereka tidak salah menafsirkan, tidak mengalami miskonsepsi. Dan kalau misalnya hal tersebut dirasa kurang bisa dilaksanakan, bisa juga digunakan dengan menggunakan media pembelajaran, seperti contohnya dengan memanfaatkan LCD proyektor, sehingga siswa kan bisa melihat baik gambar atau video, sehingga meskipun dengan menggunakan media semi nyata seperti itu, saya kira akan sangat bermanfaat untuk mengurangi terjadinya miskonsepsi pada siswa. Terima kasih Pak jawabannya, ini sudah mengena sekali. Nanti saya akan tambahkan di alternatif solusi. Ya, sekian Pak pertanyaan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, saya akan menghubungi Bapak kembali. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih.